Video kali ini akan membahas tentang soal AKM numerasi level 3 yang diperuntukkan bagi siswa kelas 5 atau kelas 6 SD. Adapun kompetensi yang diujikan adalah mengurutkan beberapa bilangan yang dinyatakan dalam bentuk berbeda. Soalnya seperti ini. Mari kita ikuti penyelesaian soal ini dengan baik. Budi memegang selembar kertas bertuliskan bilangan 61%. Kita visualisasikan aja ya. Dinda memegang selembar kertas bertuliskan bilangan 0,7. Ade memegang selembar kertas bertuliskan bilangan 0,68. Yuda memegang selembar kertas bertuliskan bilangan 5/9. Kemudian pertanyaan yang pertama ini bentuknya pilihan ganda. Urutan anak yang memegang kertas bilangan mulai dari yang terkecil adalah A. Yuda, Budi, Ade, Dinda. B. Dinda, Yuda, Budi, Ade. C. Budi, Dinda, Ade, Yuda. Atau D. Yuda, Ade, Dinda, Budi. Nah, untuk menyelesaikan soal nomor 1 ini, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengurutkan bilangan-bilangan ini dari yang terkecil. Karena perintahnya di sini adalah dari yang terkecil. Nah, langkahnya adalah kita harus menyamakan bilangan-bilangan ini menjadi satu jenis atau satu bentuk. Di sini ada bentuk persen, kemudian desimal, dan bentuk pecahan. Nah, adik-adik bisa mengubah bilangan-bilangan ini menjadi persen semuanya, atau desimal semuanya, atau pecahan semuanya. Namun dalam soal ini disarankan adik-adik mengubahnya menjadi bentuk persen. Karena nanti akan lebih mudah melihat mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar. Nah, bagi adik-adik yang masih belum memahami bagaimana mengubah berbagai bentuk bilangan menjadi persen, adik-adik bisa melihat lagi video sebelumnya, yaitu tentang cara mengubah berbagai bentuk bilangan menjadi persen. Linknya dapat dilihat di deskripsi video ini. Baik adik-adik, mari kita ubah bilangan-bilangan tersebut menjadi persen. Kita mulai dari Budi ya. Kalau Budi ini sudah dalam bentuk persen, maka kita cukup menuliskan saja 61%. Kemudian Dinda adalah 0,7 masih dalam bentuk desimal, maka kita akan ubah menjadi persen. Nah, caranya adalah kita harus mengubah menjadi pecahan biasa dulu ya, 0,7 ini. Karena di belakang koma ada satu angka, maka ini menjadi per 10. Jadi bentuk pecahnya adalah 7/10. Kemudian untuk mengubah menjadi persen, kita kalikan 100%. Nah, sekarang kita gunakan sistem coret karena 10 dan 100 ini masing-masing dapat dibagi 10 ya, maka kita bisa gunakan sistem coret. Kita coret dua-duanya. 10 kita bagi 10. Hasilnya adalah 1. 100 dibagi 10. Hasilnya adalah 10. Kemudian kita kalikan 7 kali 10. Hasilnya adalah 70%. Kemudian AD 0,68. Karena di belakang koma ada dua angka, maka ini bentuk pecahannya menjadi per 100. Maka menjadi 68/100. Kemudian kita ubah menjadi persen, kita kalikan 100%. Dan kita gunakan sistem coret, ini sama-sama penyebutnya 100, di sini juga ada 100, maka kita bisa coret dan
kita ubah menjadi 1 ya. Nah, 68 kali 1 hasilnya adalah 68%. Kemudian Yuda 5/9 kita langsung kalikan ya. 5/9 kali 100%. Nah, kebetulan antara 9 dan 100 ini tidak bisa menggunakan sistem coret karena tidak ada bilangan yang sama yang bisa membagi 9 atau 100. Maka caranya adalah kita kalikan saja 5 dengan 100 ini, hasilnya adalah 500. Kemudian per 9 ini artinya dibagi 9, kita tuliskan dibagi 9. Kemudian kita cari dengan cara pembagian susun ke bawah ya, atau dengan porogapit, dan kita cari sampai 2 angka di belakang koma. Hasilnya adalah 55,55. Nah, hasil ini kita pindahkan ke sini jadi 55,55%. Nah, setelah kita menemukan bentuk persen keempatnya, maka kita dengan mudah bisa melihat mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar. Dan untuk bisa lebih teliti dalam mengurutkan, maka kita berikan nomor dulu mana yang paling kecil. Ya, yang paling kecil adalah 55,55%. Kemudian yang kedua adalah tentunya 61%, yang ketiga 68%, dan yang terakhir adalah 70%, ini nomor 4. Nah, kemudian kita kembali ke pertanyaan. Urutan anak yang memegang kertas bilangan mulai dari yang terkecil adalah, nah tadi yang terkecil kan mulai dari sini ya, nomor 1 ini terkecil. Maka kita pindahkan dulu namanya di sini ya. Namanya adalah Yuda. Kemudian urutan kedua ini yaitu Budi, kita pindahkan juga di sini Budi. Kemudian urutan yang ketiga adalah Ade. Ade kita pindahkan juga ke sini, dan yang terakhir adalah Dinda. Dinda kita pindahkan ke sini. Nah, kita sudah mendapatkan urutan nama yang memegang kertas dari yang terkecil sampai yang terbesar, Yuda, Budi, Ade, dan Dinda. Nah, ketika kita lihat di opsinya, maka yang paling tepat adalah opsi A, yaitu Yuda, Budi, Ade, dan Dinda. Sama dengan pengerjaan kita, maka kita berikan silang di sini. Kita lanjut soal yang nomor 2. Apabila urutan berdiri mulai dari bilangan terbesar, nah ini dibalik ya, kalau tadi dimulai dari yang terkecil, ini dibalik dari yang terbesar. Yang berada tepat di belakang Ade adalah, nah adik-adik tadi kita sudah menyelesaikan bentuk persennya. Nah, kita sekarang urutkan dari yang terbesar. Nah, kita lihat ya, yang terbesar kan Dinda, kita beri nomor 1. Kemudian yang terbesar kedua tentunya Ade, ini nomor 2. Ini nomor 3 ya, nomor 3. Kemudian Yuda, ini yang terakhir nomor 4. Nah, agar tidak acak seperti ini dan kita nanti akan bisa lebih teliti di dalam menjawab, maka kita urutkan saja, kita pindahkan di sini ya. Nomor 1 adalah Dinda 70%. Nomor 2 adalah Ade 68%, nomor 3 adalah Budi 61%, dan nomor 4 adalah Yuda 4 ya. Ini 55,55%. Nah, kemudian kita kembali ke pertanyaan. Apabila urutan berdiri mulai dari bilangan terbesar, yang berada tepat di belakang Ade adalah, nah ini kan berdirinya yang pertama adalah Dinda yang terbesar itu. Kemudian di belakangnya ada Ade. Nah, yang ditanyakan adalah siapa yang berdiri tepat di belakang Ade. Maka jawabnya adalah Budi ya.
Kita tuliskan di sini Budi. Kemudian nomor 3, dengan urutan berdiri paling depan dari anak yang memegang kertas dengan bilangan terbesar. Nah, ini masih sama ya, masih sama seperti ini dari yang terbesar. Agar Budi berdiri paling depan, kertas siapa sajakah yang bilangannya harus berubah menjadi lebih kecil dari Budi? Nah, jadi yang diminta pertanyaan itu adalah agar Budi ini berdiri di paling depan, nomor 1 di sini. Maka tentunya ada nomor yang harus diubah supaya lebih kecil dari Budi. Nah, yang diubah itu siapa saja? Tentunya yang diubah adalah yang bilangannya lebih besar dari Budi. Maka kita tentukan yang lebih besar adalah ada Dinda dan Ade. Kalau Yuda ini kan lebih kecil jadi dia tetap di sini. Maka jawabnya adalah Dinda dan Ade. Kita tuliskan di sini. Nah, demikian adik-adik pembahasan soal AKM level 3 untuk kelas 5 atau kelas 6. Semoga video ini bermanfaat dan sampai berjumpa lagi pada video yang berikutnya. Sampai jumpa.